selamat pagi. Jumpa lagi bersama Bu Ati di kebaktian online pada pagi hari ini. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Sudah semangat memuji Tuhan? Yuk mari kita sama-sama siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan, kita mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya yuk kita sapa saudara kita, mama, papa kita yang didampingi mama, papa, atau kakak, adik, atau tante, oma, opa, mbah ya. Yuk kita sapa, kita kasih senyum yang termanis. Dan yuk kita sama-sama kita memuji Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan satu pujian, Bapa, ku datang padamu. Dengan lebih semangat lagi, lebih keras lagi. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih sebelum kita melanjutkan kebaktian online pada pagi hari ini, sebelumnya yuk kita sama-sama datang kepada Tuhan, masuk ke hadirat Tuhan, kita siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Yuk lipat tangan, tutup mata, ikuti Bu Ati, kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami naikkan syukur atas anugerah-Mu, atas berkat-berkat-Mu, atas pagi yang indah ini Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar kami mau melanjutkan kebaktian online pada pagi hari ini, kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus hadir di setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan lindungilah kebaktian online pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa yang cukup singkat dan tidak sempurna ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih semangat memuji Tuhan?
Nah, Bu Ati ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama muji Tuhan. Satu pujian Mars Sekolah Minggu. Kita akan gerakkan kaki kita gerakkan badan kita. Yuk kita sama-sama tepuk tangan. Nah, adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih tetap berdiri. Ingat, satu nyanyian nyender ning sisi sopo. Kita sama-sama muji Tuhan dengan satu nyanyian nyender ning sisi sopo. Yuk. Nyender ning sisi sopo. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisi sopo. Nyender ning Gusti Yesus. Yuk lebih semangat lagi. Nyender ning sisi sopo. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisi sopo. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender 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 nyender
Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Bu Indah, dan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Ivan. Yang sudah bisa membaca boleh menyiapkan Alkitab. Nanti kita simak bersama-sama, dan yang belum bisa membaca bisa mendengarkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita memuji Tuhan dengan satu pujian Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku, untuk semua orang. Alkitab buku terindah, kabarkan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku, untuk semua orang. Alkitab buku terindah, kabarkan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita panggil Bu Indah dan Pak Ivan. Silakan. Anak-anak, hari Minggu ini kita akan membaca firman Tuhan dari Bilangan 22 ayat 2 sampai 20. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita buka dari Perjanjian Lama, kitab Bilangan. Bilangan 22 ayat yang kedua sampai 20. Sudah ketemu ya? Anak kelas besar dan kelas kecil bisa membaca bersama-sama Bu Indah. Dan untuk anak balita, kita mendengarkan bersama. Mari kita baca. Balak memanggil Bileam. Balak bin Sifor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku.
Karena itu, datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, "Bermalamlah di sini pada malam ini. Maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku." Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu kepada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, "Siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu?" Dan berkatalah Bileam kepada Allah, "Balak bin Sipor, Raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, 'Ketahuilah, ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapahlah mereka bagiku, mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka.' Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, 'Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati.' Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, 'Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu.' Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, 'Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami.' Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, 'Beginilah kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku.' Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, 'Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku.' Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, 'Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan.'" Amin. Demikian pembacaan Alkitab untuk minggu ini. Mari sebelum kita menyaksikan cerita yang akan dibawakan oleh Pak Ivan, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami, memberi kami waktu untuk membaca firman-Mu. Tuhan, kesempatan yang indah ini, Engkau berkati juga anak-anak kami yang ada di rumah. Engkau tolong mereka untuk duduk diam, mendengarkan cerita firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pak Irfan. Tuhan berkati kami semua, sehingga kebenaran firman-Mu ini dapat sampai dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga berkati semua guru yang terlibat dalam acara ibadah online ini.
Kami semua menyerahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Siapapun yang melihat tayang ini, kiranya Engkau pun memberkatinya. Kami pun berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni segala kesalahan dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya, Bu Indah serahkan pada Pak Ivan. Salam, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi dengan Pak Ivan di acara Sekolah Minggu Online pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ivan mau tanya dulu, minggu kemarin ceritanya apa? Iya, betul, mengenai tongkat Harun yang berbunga. Nah, saat ini Pak Ivan akan melanjutkan cerita hari ini, yaitu mengenai Bileam yang tadi sudah dibacakan di kitab Bilangan pasal 22 oleh Bu Indah. Nah, pada cerita-cerita minggu lalu, bangsa Israel sedang melakukan perjalanan untuk menemukan tanah Kanaan. Nah, sekarang bangsa Israel sudah sampai di dataran Moab yang terletak di seberang Sungai Yordan di dekat kota Yeriko. Anak-anak tahu kan kota Yeriko ada yang terkenal dengan temboknya. Nah, sekarang Pak Ivan cerita mengenai ketakutan Raja Moab pada saat bangsa Israel datang memasuki daerahnya. Raja Moab ketakutan sampai memanggil para ajudannya. Tahu ajudan enggak? Ajudan adalah petinggi-petinggi. Kalau kita umpamakan saat ini adalah jenderal-jenderal yang ada di angkatan, misal angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan kepolisian. Nah, tahu enggak adik-adik siapakah Raja Moab itu? Ayo, tadi yang disampaikan oleh Bu Indah. Iya, betul. Raja Moab bernama Balak bin Sipor. Nah, Raja Moab ini ketakutan karena mendengar bahwa bangsa Israel baru saja mengalahkan daerah Amori. Padahal Amori itu adalah daerah yang sangat kuat, bisa dikalahkan oleh bangsa Israel. Nah, karena ketakutannya, tadi Pak Ivan sudah menyampaikan, Raja Moab mengumpulkan semua ajudan-ajudannya untuk mendatangi siapa? Mendatangi seorang bapak yang bernama Bileam. Nah, siapakah Bileam itu? Ayo, yang tadi disampaikan oleh Bu Indah. Apa pekerjaan Bileam itu? Nah, Bileam itu terkenal karena dia mempunyai kekuatan. Apakah badannya besar? Tidak. Apakah dia tinggi besar seperti raksasa? Tidak. Tapi dia memiliki kekuatan yang berhubungan dengan ilmu-ilmu hitam. Seorang tukang sihir, tukang tenung. Bukan tukang tenun loh ya, tukang tenung. Atau lebih enaknya atau lebih bisa dipahami adalah seorang dukun. Nah, karena Pak Bileam ini, dia itu pada saat itu terkenal. Apa-apa yang dikatakan selalu terbukti. Nah, ini Raja Moab, Raja Balak bin Sipor ini menyuruh ajudannya mendatangi Bileam. Jadi ajudannya nih menyampaikan ke Pak Bileam seperti ini. Tuanku Bileam, saya adalah utusan dari Raja Balak dari Moab. Raja Balak hendak menyampaikan pesan kepada tuanku
bahwa Raja Balak ingin bahwa Bapak Bileam harus mengutuk bangsa Israel agar menderita kekalahan dan keluar dari tanah Moab. Nah, tapi hebatnya adik-adik, apakah Pak Bileam dengan kesaktian dan kekuatannya ini langsung mengiyakan apa yang disampaikan oleh ajudannya Raja Balak tadi? Tidak, adik-adik. Ternyata Raja Bileam ini malah menjawab, "Kalian semua utusan raja, bermalamlah di tempatku. Aku akan menunggu firman Tuhan untuk menjawab permintaanmu ini." Nah, pasti adik-adik bingung. Mengapa Bapak Bileam ini yang bukan orang Israel harus menunggu perintah Tuhan? Apakah Bapak Bileam ini bisa berbicara dengan Tuhan? Nah, yang seperti Pak Ivan baca-baca di beberapa buku, bahwa Bapak Bileam bisa menyampaikan bahwa beliau akan menunggu firman Tuhan untuk memberi jawaban dari permintaan raja itu, karena Allah bekerja, ya, Allah berkarya terhadap diri Bapak Bileam ini. Kita ketahui adik-adik ya, bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi orang percaya pun bisa dipakai Allah untuk menjadi alat Allah. Nah, jadi Allah yang berbicara kepada Bapak Bileam ini. Dan beginilah kata Bapak Bileam pada Tuhan. "Tuhan, mereka adalah utusan Raja Balak bin Sipor dari kerajaan Moab. Mereka takut karena ada bangsa yang keluar dari tanah Mesir. Jumlahnya sangat banyak. Raja Moab itu meminta aku agar mengutuk dan mengalahkan bangsa itu." Dan Tuhan berfirman kepada Bapak Bileam, "Jangan pergi bersama-sama dengan mereka. Jangan kau kutuk bangsa itu, karena bangsa itu telah aku berkati." Siapakah bangsa itu? Iya, bangsa Israel. Nah, kemudian Bapak Bileam ini setelah mendengarkan perkataan Tuhan, menyampaikan kepada ajudannya Raja Balak. Dan Bapak Bileam berkata, "Pulanglah, sampaikanlah kepada Raja Balak bahwa aku tidak akan pergi bersama kalian dan mengutuk atau mengalahkan bangsa Israel, karena Tuhan tidak mengizinkan aku." Lalu pulanglah utusan dari Raja Balak itu. Setelah utusan Raja Balak itu pulang ke kerajaannya, ya, di kerajaan Moab, Raja Moab gelisah, tetap gelisah, karena dia tidak mau wilayah Moab itu jatuh di tangan bangsa Israel. Lalu Raja Balak ini mencari ajudan yang lebih tinggi pangkatnya, orang-orang yang lebih hebat di kerajaan Moab, untuk bisa menemui Bapak Bileam lagi. Nah, lalu sampailah utusan Raja Balak itu tiba di Bapak Bileam. Tapi apakah jawabnya dari Bapak Bileam ini? Nah, Bapak Bileam juga mengatakan, menyuruh
utusan dari Raja Balak untuk bermalam lagi. Dan Bapak Bileam juga akan mendengarkan perkataan Tuhan. Tapi apakah yang dikatakan oleh utusan Raja Balak itu? Bahwa Bapak Bileam akan diberi semua kekayaan yang banyak. Jadi Bapak Bileam itu diberikan emas dan segala perak seisi istana penuh apabila Bapak Bileam mau mengutuk dan mengalahkan bangsa Israel. Tapi bangsa Bapak Bileam ini tetap pada pendiriannya. Tenang. Walaupun aku engkau berikan semua emas dan seluruh harta seisi istana, aku tidak akan sanggup melanggar perintah dari Tuhan Allah. Dan baiklah engkau akan bermalam di sini dan aku akan berbicara kepada Allah. Nah, begitu jawabnya Bapak Bileam kepada ajudannya Raja Balak tadi. Nah, pada saat malam Allah datang kepada Bileam dan berfirman bahwa ia boleh pergi bersama-sama dengan utusan Raja Balak, tetapi Bapak Bileam hanya boleh melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Dan Bapak Bileam pun taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita yang Bapak Ivan sampaikan tadi, bagaimanakah adik-adik menanggapi cerita ini? Nah, tadi Bapak Ivan kan menyampaikan bahwa Bapak Bileam ini bukan dari bangsa Israel. Nah, adik-adik kan ketahui bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang mengenal Tuhan, bangsa yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Bileam ini yang bukan bangsa Israel, tapi Bapak Bileam ini takut akan Tuhan. Nah, dari sini kan Pak Ivan bisa mengatakan bahwa Bapak Bileam itu taat kepada Tuhan, taat kepada Allah. Nah, demikian juga. Jadi apabila adik-adik di rumah ataupun di sekolah ataupun dimanapun adik-adik berada, jadi harus taat, harus menuruti apa yang dikatakan Tuhan. Apakah yang dikatakan Tuhan pada adik-adik? Apakah Tuhan berbicara pada adik-adik secara langsung? Bisa jadi Tuhan bisa berbicara kepada adik-adik secara langsung apabila adik-adik mau bersungguh-sungguh berdoa. Pada saat berdoa, adik-adik fokus berbicara kepada Tuhan. Terus taatnya apa kepada Tuhan saja? Yang pertama emang kepada Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik harus taat. Kalau di rumah, taat kepada orang tua. Jadi apa yang dikatakan oleh orang tua, adik-adik harus mendengarkan. Jadi tidak ada yang namanya orang tua misalkan memarahi adik-adik itu bersifat keras kepada adik-adik. Tidak. Jadi orang tua kalau memarahi itu bukan memarahi, tapi memberikan nasihat. Jadi karena Tuhan aja tidak pernah memarahi kepada manusia,
Jadi kalau adik-adik mendengarkan orang tua, ya, kalau adik mendengarkan orang tua memberikan suara-suara yang, jangan engkau lakukan itu, nanti jatuh. Ayo cepet mandi, ayo berangkat ke sekolah, ayo belajar online, jamnya sudah dimulai. Nah, adik-adik pasti mendengarnya, ini ibu bapak cerewetnya minta ampun. Nah, padahal orang tua itu memberi nasihat pada adik-adik pasti mengarahkan yang lebih baik. Nah, seperti yang tadi, ya, contohnya. Jadi segala sesuatu, ya, seperti yang Pak Biliam lakukan tadi. Jadi apabila kita mau melakukan segala hal, terlebih dahulu harus berdoa, ya. Kita taat kepada Allah yang pertama, kemudian taat kepada orang tua di rumah, dan taat kepada siapa? Taat kepada Bapak Ibu guru di sekolah, dan taat kepada Bapak Ibu guru di sekolah minggu. Dan kita harus selalu menjadi teladan yang baik dimanapun adik-adik berada. Nah, adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini yaitu 1 Petrus pasal 1 ayat 14a. 1 Petrus pasal 1 ayat 14a. Bunyinya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, begitulah yang bisa Pak Ivan sampaikan dari cerita mengenai ketaatan Biliam kepada Allah. Nah, selanjutnya nanti Pak Ivan serahkan lagi kepada Bu Ati untuk menutup ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Mari Bu Ati. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan sambil kita iringi satu pujian kasihnya seperti sungai. Nah, adik-adik, mari kita berdoa, mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami telah mengikuti ibadah online dengan baik. Kami menyerahkan persembahan ini Tuhan, kuduskan dan berkati persembahan ini. Kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Baba
pengajian online minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.